Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Najah Alida, NIM 1872-1569, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A pagi, dosen pengampu Ibu Eka Putri MPD. Di sini saya akan membahas tentang soal strategi pembelajaran. Yang pertama, menurut saudara, bagaimanakah cara memilih strategi pembelajaran yang tepat? Apa saja yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memilih strategi tersebut? Cara memilih strategi pembelajaran yang tepat. Tujuan pembelajaran. Syarat mutlak bagi guru dalam memilih metode yang akan digunakan di dalam menyajikan materi pengajaran. Aktivitas dan pengetahuan awal siswa. Belajar merupakan memperoleh pengalaman tertentu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Karena itu, strategi pembelajaran harus dapat mendorong aktivitas siswa. Untuk mendapat pengetahuan awal, siswa guru dapat melakukan pretest tertulis. Tanya jawab di awal pelajaran. Dengan mengetahui pengetahuan awal siswa, guru dapat menyusun strategi memilih metode pembelajaran yang tepat pada siswa-siswa. Integritas bidang studi atau pokok bahasan. Mengajar merupakan usaha mengembangkan seluruh pribadi siswa. Mengajar bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif saja, tetapi juga meliputi pengembangan aspek afektif dan aspek psikimotor. Pokok bahasa memiliki 4 prinsip: interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang. Alokasi siswa dan sarana penunjang. Waktu yang tersedia dalam pemberian materi pelajaran 1 jam, pelajaran 45 menit. Maka metode yang dipergunakan telah dirancang sebelumnya. Jumlah siswa. Idealnya metode yang kita terapkan di dalam kelas perlu mempertimbangkan jumlah siswa yang hadir, rasio guru dan siswa agar proses belajar mengajar efektif. Ukuran kelas menentukan keberhasilan, terutama pengelolaan kelas dan penyampaian materi. Pengalaman dan kewibawaan pengajar. Peribahasa mengatakan pengalaman adalah guru yang baik. Umpamanya, guru peka terhadap masalah, memecahkan masalah, memilih masalah, dan lain-lain. 2. Apakah strategi pembelajaran meningkatkan kemampuan berpikir? Cocok digunakan pada setiap jenjang pendidikan. Utarakan pendapat saudara. Strategi pembelajaran kemampuan berpikir merupakan strategi yang diarahkan untuk pengembangan kemampuan berpikir siswa yang memiliki beberapa karakteristik, yaitu menekankan kepada proses mental siswa secara maksimal. Strategi ini dibangun dalam nuansa dialogis dan proses tanya jawab secara terus-menerus. Strategi ini merupakan model pembelajaran yang mengandung kepada kedua sisi yang sama penting. Berdasarkan 3 karakteristik di atas, strategi ini menghendaki siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Tidak hanya sekedar mendengar dan mencatat apa yang diberikan oleh guru. Jadi kurang cocok untuk jenjang SD, lebih cocok untuk SMP, SMA, dan lain sebagainya. 3. Apa yang akan saudara lakukan ketika strategi yang saudara terapkan ternyata tidak dapat membangkitkan motivasi siswa dalam belajar sehingga berdampak pada nilai? Satu, meningkatkan kualitas guru. Sebagai seorang guru harus secara sadar diri terus melakukan peningkatan kualitasnya. 2. Memilih metode pembelajaran yang tepat. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kebosanan siswa yang saat berlangsung kegiatan belajar mengajar. Melakukan evaluasi pembelajaran. Melalui evaluasi, guru bisa mengukur keefektifan
pembelajaran setelah dilakukannya. Manfaat media seoptimal mungkin. Melalui media, siswa dapat mendapatkan hal baru yang belum pernah mereka dapatkan sebelumnya. Menciptakan kompetisi. Melalui kompetisi, mereka akan saling membuktikan bahwa mereka lah yang terbaik. Agar menjadi yang terbaik, siswa dituntut untuk terus belajar. Kondisi nilai yang nantinya bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. 4. Jelaskan makna pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran induktif dan deduktif. Dan bagaimanakah cara implementasinya di kelas. Strategi pembelajaran induktif. Strategi pembelajaran induktif dirancang berdasarkan teori konstruktivisme dalam belajar. Pembelajaran ini membutuhkan guru yang tampil dalam bertanya, questioning, dan penerapannya. Pengimplementasinya di kelas. Guru memilih konsep, prinsip, aturan yang ada disajikan dengan pendekatan induktif. Guru menyajikan contoh-contoh khusus agar siswa dapat menghubungkan antara keadaan khusus dengan aturan umum yang didukung oleh media yang cocok. Guru menyajikan contoh-contoh khusus, prinsip yang bersifat umum, lengkap dengan definisi dan contoh-contohnya. Guru menyajikan bukti-bukti untuk mendukung atau menolak kesimpulan bahwa keadaan umum itu merupakan gambaran dari keadaan khusus. Strategi pembelajaran edukatif. Strategi pembelajaran dengan pendekatan edukatif terkadang sering membuat pembelajaran disebut pembelajaran tradisional. Pembelajaran dengan pendekatan edukatif menekankan pada guru mentransfer informasi atau pengetahuan kepada siswa. Pengimplementasinya di kelas. Guru memberikan contoh-contoh yang menunjukkan pembuktian dari konsep yang diambil. Guru mulai dengan kaidah-kaidah, konsep, atau pertanyaan yang mana dalam pembelajaran diupayakan untuk membuktikannya. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa untuk mendapatkan jawaban dari pemikiran siswa itu sendiri. Siswa memberikan beberapa kategori dari contoh yang diberikan oleh guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.